Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusril. Saya dari program studi Komunikasi Penyiaran Islam. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya mengambil tema tentang model periwayatan hadis. Pengertian periwayatan hadis, kata riwayat berasal dari bahasa Arab, yaitu riwayah. Kata riwayah adalah bentuk masdar dari kata riwayah, yarawi, riwayah. Semakna dengan kata naqala, yang filu naqala. Artinya adalah memindahkannya dan menyebutkannya. Riwayat menurut bahasa adalah memindahkan dan menukilkan berita dari seseorang kepada orang lain. Menurut ilmu hadis adalah memindahkan hadis dari seorang guru kepada orang lain atau membukukannya ke dalam kumpulan hadis. Pemindahan hadis itu dinamai rawi. Rawi pertama adalah sahabi, rawi terakhir adalah orang yang membukukannya. Kemudian pengertian periwayatan secara umum adalah seperti yang dikemukakan oleh Abdul Majid Khan dalam bukunya Takhrij dan Metode Memahami Hadis. Beliau mengutip pendapat dari Muhammad Ibrahim Al-Hafrawi mengatakan bahwa periwayatan adalah pemberitaan tentang sesuatu yang bersifat umum untuk manusia, tidak terkait laporan kepada hakim. Kemudian kita lanjut periwayatan hadis dengan lafaz dan makna. Yang pertama, periwayatan hadis dengan lafaz. Utang Ranuwijaya mengatakan periwayatan hadis dengan lafaz adalah periwayatan hadis yang redaksi atau matannya persis sama seperti yang diurutkan oleh Rasulullah SAW. Menurut definisi, ini berarti apa yang diriwayatkan oleh para perawi harus sama dengan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW tanpa ada penambahan atau pengurangan walaupun satu huruf. Kemudian yang kedua, ada periwayatan hadis dengan makna. Periwayatan hadis dengan makna atau dikenal dengan periwayatan maknawi artinya adalah periwayatan yang redaksi matannya tidak persis sama dengan yang didengar perawi dari Rasulullah SAW. Namun isi atau maknanya sesuai dengan makna yang dimaksud oleh Rasulullah SAW tanpa ada perubahan sedikit pun. Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa periwayatan dengan makna adalah periwayatan dengan lafaz. Dalam hal ini yang dipelihara adalah makna hadis, bukan lafaznya. Kemudian ada tahammul dan ada al-hadis. Ada dua unsur penting dalam periwayatan hadis yang tidak boleh diabaikan, yaitu penerimaan dan penyampaian. Unsur ini dikenal dengan tahammul al-hadis wa ada al-hadis. Dalam masalah tahammul dan ada ini, para ulama pada umumnya membagi ke dalam 8 bentuk. Penerimaan sekaligus merupakan bentuk penyampaian. Ini dilakukan karena setiap penerimaan suatu hadis berarti di saat itu pun berlangsung peristiwa penyampaian. Kita lanjut untuk pengertian tahammul dan ada al-hadis. Kata tahammul merupakan bentuk masdar dari kata yang berarti menerima, sedangkan secara istilah penjelasan mengenai cara-cara para periwayatan dalam mengambil atau menerima hadis dari gurunya. Kemudian ada al-hadis. Kata ada al-hadis merupakan isim masdar dari kata adaya, yadaya, adaa yang berarti menyampaikan atau menunaikan. Sedangkan menurut istilah, penjelasan mengenai cara-cara menyampaikan hadis yang diterima oleh para periwayat hadis dari syekh atau gurunya. Kemudian ada juga meriwayatkan hadis dan menyampaikannya kepada orang lain. Itu ada al-hadis. Kita lanjut dengan syarat-syarat tahammul dan ada al-hadis. Ya, syarat pertama itu ada anak-anak. Jumhur ulama hadis berpendapat bahwa penerimaan periwayatan suatu hadis oleh anak yang belum sampai umur atau belum mukallaf dianggap sah bila periwayatan hadis tersebut disampaikan kepada orang lain pada waktu sudah mukallaf. Hal ini didasarkan kepada keadaan para sahabat tabi'in
dan ahli ilmu setelahnya yang menerima periwayatan hadis seperti Hasan bin Ali, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Abbas, Nu'man bin Bashir, terus ada Salib bin Yazid dan lain, dengan tanpa mempermasalahkan apakah mereka telah balik atau belum. Namun mereka berbeda pendapat mengenai batas minimal usia anak yang diperbolehkan bertahammul, sebab permasalahan ini tidak terlepas dari ketamyizan anak tersebut. Kemudian syarat yang selanjutnya ada orang kafir. Jumhur ulama hadis menganggap sah asalkan hadis tersebut diriwayatkan kepada orang lain pada saat mereka telah masuk Islam dan bertaubat. Alasan yang mereka kemukakan adalah banyaknya kejadian yang mereka saksikan dan banyaknya para sahabat yang mendengar sabda Rasulullah SAW sebelum mereka masuk Islam. Kemudian syarat selanjutnya ada orang fasik. Orang fasik ini apabila penerimaan hadis oleh orang kafir yang kemudian disampaikannya setelah masuk Islam dapat diterima, maka sudah barang tentu dianggap sah penerimaan hadis oleh orang fasik yang diriwayatkannya setelah dia bertaubat. Kemudian ada syarat-syarat ada al-hadis. Syarat-syarat ada al-hadis ini yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga itu adalah ini suatu sifat yang melekat pada jiwa seorang yang menyebabkan orang yang mempunyai sifat tersebut tetap takwa, menjaga kepribadian dan percaya diri sendiri dengan kebenarannya, menjauhkan diri dari dosa besar dan sebagian dosa kecil, dan menjauhkan diri dari hal-hal yang mubah. Kemudian ada dobit. Dobit ini teringat kembali perawi saat penerimaan dan pemahaman suatu hadis yang ia dengar dan hafal sejak waktu menerima hingga menyampaikannya. Kemudian bentuk-bentuk tahammul dan ada al-hadis. Adapun bentuk-bentuk tahammul dan ada al-hadis, yang pertama ini ada as-sima. As-sima ini merupakan arti dari mendengar. Maksudnya ini adalah seorang rawi mendengarkan lafaz syekhnya di waktu syekh membaca atau menyebut hadis atau hadis bersama sanadnya. Terus kemudian bentuk yang kedua ada al-qiraah atau al-ra'an. Al-qiraah adalah membaca dengan hafalan. Sebagian besar ulama menamakannya dengan ar-rad. Maksudnya adalah seorang murid atau periwayat membaca riwayat hadis di hadapan guru hadis, baik dibaca sendiri atau dibaca orang lain, dan dia mendengarnya baik berdasarkan hafalannya atau catatannya. Kemudian ada al-ijazah. Al-ijazah ini artinya mengizinkan, yaitu seorang syekh mengizinkan muridnya meriwayatkan hadis atau riwayat, baik izin itu dengan ucapan maupun dengan tulisan. Terus selanjutnya ada al-munawalah. Al-munawalah ini merupakan arti dari memberi atau menyerahkan. Secara istilah, al-munawalah adalah seorang guru memberikan kepada seorang murid kitab asli yang didengar dari gurunya, atau satu salinan yang sudah dicontoh seraya berkata, inilah hadis yang telah aku dengar dari si fulan, maka riwayatkanlah dia daripadaku, dan aku telah mengijazahkan kepada engkau untuk meriwayatkannya. Kemudian ada al-kitabah. Al-kitabah adalah seorang guru menulis hadis yang diriwayatkannya untuk diberikan kepada orang tertentu atau untuk orang yang jauh dan dikirim surat kepadanya, baik dia tulis sendiri maupun dia suruh orang lain menuliskannya. Kemudian yang selanjutnya ada al-i'lam. Al-i'lam artinya memberitahu. Al-i'lam secara istilah adalah seorang guru memberitahukan kepada seorang murid bahwa sesuatu hadis atau sesuatu kitab itulah riwayat dari gurunya si fulan tanpa izin si murid meriwayatkannya. Kemudian selanjutnya ada al-wasiyah. Al-wasiyah ini artinya memesan atau mewasiati. Sedangkan secara istilah adalah seorang guru menjelang wafatnya atau sebelum bepergian, ia memberikan wasiat kepada seorang untuk sebuah kitab hadis yang pernah diriwayatkannya. Kemudian ada al-wijadah. Al-wijadah ini artinya mendapat. Secara istilah adalah seorang guru yang melalui tidak sama atau mendengar atau ijazah mendapati hadis-hadis yang ditulis oleh perawinya. Orang yang mendapati tulisan itu
Boleh jadi ia semasa atau tidak semasa dengan penulis hadis tersebut, pernah atau tidak pernah bertemu, pernah atau tidak pernah meriwayatkan hadis dari penulis yang dimaksud. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.